nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari masalah tentang ketertiban di dalam saf salat, dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang salat itu sendiri. Kita sudah masuk. Yang pertama tentang ketika kita memasuki saf, wajibnya dia adalah rukun dari rukun-rukun salat adalah berdiri di dalam salat wajib. Jadi berdiri dalam salat adalah hukumnya adalah rukun. Siapa yang tidak mendatangkan rukun ini maka tidak dikatakan salat, khususnya salat wajib. Adapun salat sunnah terserah kita. Kita mau lakukan langsung duduk kemudian bertakbir boleh. Adapun salat wajib maka wajib untuk kita lakukan dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuan. Karena di sana nanti ada orang yang sakit, maka ini yang diberikan udzur. Misalnya kalau terlalu tua, misalnya tidak bisa lagi berdiri, dia memakai kursi, itu dibolehkan karena adanya alasan. Tapi selama tidak ada alasan, maka wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana kalau imamnya yang solatnya solat duduk? Misalnya kita jadikan imam orang tua yang paling tua di suatu kampung, sedangkan imamnya di suatu kampung tersebut solatnya dalam keadaan duduk. Apakah makmum wajib juga melakukan solat dalam keadaan duduk atau dia tetap berdiri? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makmum juga wajib duduk, yang lainnya mengatakan makmumnya wajib berdiri. Kalau mau keluar, lebih amannya kita juga tetap berdiri, karena di situ hukum asalnya. Dan memilih makmum dan memilih imam yang imamnya dalam keadaan berdiri. Ini yang lebih amannya agar kita keluar dari perbedaan pendapat. Mengapa? Karena rukun dia berdiri itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dan hendaknya ketika kita berdiri dalam melakukan salat, hendaknya yang kita perhatikan, yang kita lahirkan di dalam hati, kita tidak berdiri kecuali di atas rasa takut dan harap kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian ketika mendirikan salat di hadapan Allah dengan penuh rasa tunduk, penuh rasa takut, penuh rasa harap. Itu dari makna kunut. Ini yang harus kita perhatikan. Dan hendaknya kita tidak berdiri dalam keadaan malas. Karena di antara ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik. Jadi orang munafik melakukan juga salat. Walaupun salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Kata Allah, mereka itu orang-orang munafik menipu Allah. Padahal Allah yang membuat tipu daya atas mereka. Apa sifatnya? Idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau berdiri di dalam keadaan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ciri-ciri malas, kalau kita berdiri misalnya miring-miring. Nah, ini ciri-ciri. Tapi maksudnya miringnya miring yang disengaja memang dalam keadaan malas, bukan karena capek sekali misalnya. Dia karena capek sekali sampai tengah malam kerjanya, sehingga seluruh badannya sakit, mengakibatkan berdirinya tidak tegak, ini tidak termasuk. Yang dimaksudkan adalah memang dia berdiri dalam keadaan malas. Kenapa? Yura'unan nas. Karena dia berdiri bukan untuk Allah.
Dia tegakkan solat bukan hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah, ampunannya, surganya, rahmatnya, tapi dia berdiri solat hanya ingin dilihat oleh manusia. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita berdiri di dalam solat, yaitu kita tidak berdiri kecuali berdiri dengan penuh rasa takut. Dan inilah kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu kedudukan ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang berwujud manusia, memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam yang sangat hitam, datang masuk masjid. Kemudian malaikat Jibril ini, karena malaikat bisa menyerupai manusia, akhirnya dia meletakkan lututnya di depan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lututnya malaikat Jibril itu bersentuhan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, malaikat Jibril memegang paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Apa itu Islam?" Ditanyakan rukun 5. "Apa itu iman?" Ditanyakan, dijawab oleh Nabi tentang rukun yang 6. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Apa itu ihsan?" Kemudian Nabi mengatakan, "Anta'budallaha ka'anna tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak mampu menggapai derajat seakan-akan melihat Allah dalam keadaan salatmu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini yang kita mau lahirkan di dalam salat. Ketika kita berdiri, bukan karena ingin dilihat manusia. Seandainya manusia semuanya tertidur, kita tetap berdiri melakukan salat. Seandainya manusia semuanya tidak tahu, kita tetap berdiri dalam melakukan salat. Yaitu kita hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunannya, derajat di sisinya, dan karena ketundukan takut karena kita adalah hambanya. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan salat dan berdiri, menghilangkan sifat riya, sifat sum'ah, dan menetapkan sifat-sifat penghambaan kepada Allah, yaitu kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Mengapa? Karena tidak berdetak jantung yang ada di dalam diri kita, mata tidak berkedip, telinga tidak akan mendengar, mata tidak akan melihat, langkah kaki tidak akan melangkah, genggaman tangan tidak akan menggenggam, kecuali semuanya atas izin Allah. Itu semuanya akan melahirkan sifat-sifat adanya Allah yang mengawasi kita, melihat kita. Seluruh peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita, seluruh otak-otak kita yang miliaran jumlahnya, yang tidak bergerak kecuali atas izin Allah, itu semuanya akan melahirkan sifat merasa diawasi oleh Allah dan sifat dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat tentang hal ini. InsyaAllah di pembahasan selanjutnya kita akan membahas, kalau kita bertakbir apakah boleh Allahu A'zam, kita tidak mengatakan Allahu Akbar, atau wajib harus Allahu Akbar? Apakah takbir kita harus ikut imam, imam katakan Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar? Atau boleh juga nanti selesai imam Allahu Akbar, baru kita ucapkan juga Allahu Akbar? Atau boleh mendahulunya, insyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya. Namun pembahasan ini pembahasan yang paling penting di dalam solat, yaitu hendaknya kita berdiri di atas ketakutan dan harapan kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaknya kita berdiri tegak hanya mengharapkan hal itu dan tidak berdiri dalam keadaan malas, karena Allah mencela orang-orang yang munafik, yang dimana mereka juga solat, tapi mereka solat hanya ingin dilihat oleh manusia, dan mereka solat hanya disebabkan popularitas. Itu yang harus kita perhatikan di dalam hati kita. Setiap harinya sampai akhir hayat menjemput kita, di setiap solat kita harusnya kita hadirkan. Karena jangan merasa selamat, bisa jadi di saat ini kita ikhlas, di solat zuhur sebentar tidak. Maka niat itu yang harus perlu kita perhatikan terus menerus, hingga berpisahnya antara ruh dan jasad pada suatu badan.
Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.